Hai guys, kita ketemu lagi di Sam and Sat TV. Special edition, yeay. Kenapa spesial? Kenapa spesial? Karena dilihat dari backgroundnya ya, di belakang kita bukan neon pink yang biasa, tapi ini pemandangan dan ini asli nih, bukan filter. Oke. Ini pemandangan asli di mana? Berhubung kita tidak di endorse, jadi nanti ya kalian figure sendiri lah di mana ya. Oke. Tepatnya bagus ya pasti. Gitu. Oke. Nah, mumpung kita lagi sambil ini kita mau nge-podcast nih, jadi khusus bahas topik yang menurut kita sebenarnya nggak ada spesifik sih DM yang masuk ya. Cuma ini lumayan banyak cerita dari teman-teman itu kita lihat kayaknya perlu nih angkat topik ini karena almost every couple tuh bingung yang jelas dan yang sehat tuh sampai mana sih batasannya. Oh benar banget, benar banget. Jadi intinya topiknya adalah batasan yang sehat dalam relationship gitu. Oke. Nah, biasanya nih kalau sebelum batasan yang sehat kan harus dimulai dulu. Batasannya itu kan dia harus dimulai ini kan, maksudnya mau sampai mana nih lebih dalam. Dan kalau in relationship masuknya itu biasanya kayak cowok pas mulai ini ya, PDKT itu dimulainya dari situ, awal mulanya, iya. Nah kalau misalnya kamu PDKT ini sih kalau dari sisi cewek ya, biasanya kan kalau kamu lebih banyak nanya apa cewek yang nanya? Biasanya cewek yang biasanya nanya. Iya, pertama sih pasti banyak cowok karena PDKT biasanya sih cowok ya. Yang jelas yang sehat ya. Yang jelas pasti kita nanya nama. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Namanya juga nama yang jelas. Iya. Nama asli, bukan nama samaran, nama fiktif gitu. Karena kalau namanya kurang jelas nanti bisa terjadi kesalahpahaman. Atau mungkin hal-hal yang basic info lah. Kayak keluarga kamu. Iya, yang biasa dulu. Itu baru awal-awal kalau cowok. Nah kalau cewek nih biasanya nih nangkepnya yang pengen cewek tuh pengennya sebenarnya kalau yang sehat tuh kayak apa sih? Ketika PDKT, pengennya tuh cowok nanya apa aja yang sehat. Ini kan PDKT itu ini ya, maksud kalau buat cewek tuh lumayan pentingnya untuk kita nanya karena nentuin kayak cowok seperti apa yang masuk nih ke filter kita. Kita sering kok kalian notice kita sering sebut kata ini ya, filter. Filter itu maksudnya yang kita mau bahas nih ke dalam ini, maksudnya makanya batasan yang sampai mana dia boleh masuk gitu. Karena kan kita ibaratnya seperti rumah kan. Ada pekarangan, terus ada ruang tamu, ada dapur atau paling intim ya di maksudnya tempat ruang kamar tidur gitu kan. Nah itu kan harus ada yang jelas tuh dengan batasannya sampai mana ya tergantung dari tingkat keseriusan relationshipnya gitu kan. Bener. Nah makanya jadi pas PDKT itu penting untuk kita set batasan yang jelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih karena dari situlah nanti kelihatan dia masuk nggak ke filterku yang level sini. Nanti kalau filternya level sini masuk lebih dalam lagi gitu. Nah kalau misalnya dari aku nanti kamu juga bisa tambahin dari sisi cowok nih bisa nanya lebih dalam. Kalau dari cewek sih ini lumayan berbeda ya. Dan ini juga looking back waktu itu pengalaman yang paling serius kan ya pas sama kamu. Nah itu if you remember, kamu ingat gak pertanyaan apa yang aku nanya? Nah itu kamu sekalian bisa cerita. Ketika saya deketin kamu, yang kamu tanyakan siapa Tuhan untuk kamu? Who is God for you? And that makes me as a man like, ini cewek tahu banget siapa itu Tuhan untuk dia dan apa itu artinya Tuhan dalam kehidupannya dia. Jadi ya bukan cewek yang sembarangan, bukan ini. Jadi kita respect as a man gitu. Karena you ask about spiritual life. Iya. Yeah. Dan itu kita kan di sini nggak kasih plek-plekan ini ya resep harus langsung nanya spiritual karena tergantung dari prioritas kalian juga as a woman and a man. Cuma kalau di kita happen to be one of my biggest kayak yang paling jelas nih untuk masuk ke filternya adalah kalau kita sejalan, sevisi, semisi dalam spiritual, yang lain bisa lah gitu dikompromikan dan bisa dikomunikasikan. Tapi as for me pas nyari, kalau di filter pertama spiritualnya udah gak nyambung, udah mungkin kita sejalannya beda, value-nya beda, terus aku mikir buat apa diterusin aku waktu itu cutting so much time and energy, karena kan waktu itu posisinya juga udah serius ya mau cari suami, kamu juga kan lagi nyari istri kan. Jadi kayak kalau ke depannya gak ada future-nya, mungkin ya lebih buat jadi teman aja gitu kan. Dan banyak wanita memang ada di posisi kamu ya. Sudah nggak banyak waktu untuk di waste. Yes. Either ini mantap or no gitu kan. Exactly. Dibandingin kayak oke nih gitu.
udah pacaran berapa tahun, ujung-ujungnya ternyata harus ada mungkin nggak bisa bersama ya karena kebedaan kepercayaan atau nanti ternyata udah nggak sejalan sevisi misinya gitu. Makanya aku mikir nomor satu gitu kita samain spiritual spiritual visionnya gitu ya. Kayak aku nanya who is God to you ya, that's because my intention. Kamu worth it nggak untuk aku lihat untuk batasannya lebih jauh sebagai calon suami? Karena calon suami harus bisa mimpin aku secara spiritual, nggak cuma untuk temen makan, temen traveling kan, harus bisa temen yang mimpin doa gitu. Kamu aja waktu itu pertama kali telepon aku, ini ya, boleh nggak aku doain? Ingat gak? Yeah, like I wanna pray just because aku punya feel yang bagus untuk hubungan kita dan aku ingin serahkan ini ke Tuhan. Makanya aku waktu itu ngajak untuk yuk kita doa. Mungkin kalau kita jodoh, emang Tuhan berkati. Kalau enggak ya sudah. Exactly. Iya pada waktu itu. Terus apa lagi nih? Kira-kira yang batasan yang sehat, yang supaya cewek-cewek yang lagi dideketin di luar sana tuh tahu apa sih yang harus dicari. Nah, kayak tadi kan aspek spiritual. Nah, itu kan bisa kalian nanti pilih sendiri ya pertanyaannya, mungkin lebih dalam gitu. Kalau spiritual kita udah bahas. Kalau yang kedua sih aku mungkin nanya juga ini, and in general this man gitu, waktu itu kamu, where do you see yourself in 5 years? Aku waktu itu pernah tuh ingat nanya itu ke kamu. Terus aku nanya kamu 5 tahun lagi, where do you see yourself in 5 years? Gitu. Do you still remember your answer? Iya. I still remember that. Sekalian. Iya. Pada waktu itu ketika ditanya seperti itu ya saya jawab untuk ketika dalam 5 tahun kemudian saya ingin menjadi suamimu dan jadi teman hidup dan pada waktu itu pengen bersama dan membangun sebuah rumah tangga di dalam Tuhan. Pada waktu itu. Iya itu benar. Masih ingat lah dia. You mean what you said ya. Ya terus aku inget waktu itu ya ini yang kamu habis ngomong itu yang for me waktu itu lebih means a lot. Ini waktu itu kamu juga even mention kayak if we even have further than that, mau punya keturunan, kamu juga sempat bilang kayak kalau aku mau punya anak perempuan, I wanna untuk nunjukin ke dia this is how you should be treated as a woman, karena kamu ngeliat papi kamu tuh nge-treat maminya seperti ini. Itu for me waktu itu kayak wow. Itu mind blowing sih. Iya, ini tips untuk cowok di luar sana. You better tell that. Boleh ditiru jawabannya. Bukan tips ngegombal lo, harus minute ya. Jangan kita kasih kisi-kisi buat ngegombal. Tapi ya waktu itu as for me karena ini berarti visionnya not just a husband, tapi dia one day pengen memimpin keluarga seperti apa gitu ya. Amin, kita dikaruniai keturunan kan. Jadi ya dia harus bisa ngeliat juga visinya as a man. Ya one day punya anak cewek, dia bisa ngeliat papinya nge-treat maminya seperti ini. Berarti ya aku should be treated by a man like this. Kalau anak kita ya pria gitu atau cowok ya, this is how you should treat a woman karena papi treat mami kamu seperti ini gitu. Iya benar. Dan pada itu juga saya ngelihat untuk hubungan orang tua dengan kamu juga. Jadi pasti ingin tahu dan seperti ini. Jadi kalau orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, ya, pasti dia mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi itu tadi other than spiritual and then life goals gitu as a man gitu, as a visionnya. Terus juga dicocokin sama aku sebagai wanita kan juga kita punya goals kan. Terus ya yang paling penting tadi juga pas kamu mention hubungan kamu sama keluarga itu. Karena at the end of the day ini yang mungkin juga salah satu advice yang kita sering bilang, yang kita sering mention kalau kita lagi sesi gitu. Kalau misalnya hubungan berdua ketika lagi pacaran mungkin kelihatannya kayak istilahnya ini ya, dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Benar. Tapi ya sebenarnya when it comes to the future of both of you is about two families kan, gabung. Two families become together. Nah makanya kita jadi harus mention ya kalau misalnya kalian udah deket, jangan cuma nanya mau makan apa atau mau traveling kemana, tapi tanya gimana pandangan mami kamu gitu about us. Itu bisa ditanya ya. Terus kayak kamu sama keluarga deket gak? Apakah kamu masih ada mungkin trauma sama keluarga? Atau mungkin kamu ada tanggung jawab nggak sama keluarga yang mungkin kamu harus pikul. Jadi kan kita pikul bareng gitu kan. Dan kalau ada salah satu pihak yang keberatan ya udah mungkin kayaknya di pihak aku value keluarganya nggak cocok deh gitu. Iya, atau mungkin ada yang harus diperbaiki atau ingin diperjuangkan. Bisa, masing-masing berbeda kan. Betul. Tapi sometimes kalau memang sudah nggak bisa dipaksakan dan memang berat, ya mau gimana? Yang itu yang menurut kita sih penting ya, karena even kalau waktu itu aku juga dan kita berdua kita sempet
selagi pacaran pun kita sempat ngetes ya. Maksudnya kita pas bawa ke masing-masing orang tua. Mungkin nanti lah episode khusus kita bahas tentang itu ya, mengenalkan trik-triknya mengenalkan pacar ke orang tua. Oke. Itu bisa nanti kita kasih tipsnya dan segala macam. Tapi mungkin ini cuma generally speaking, waktu itu pas kita pacaran ya kita sempat, especially waktu aku sempat pribadi gitu ya, doa gitu kayak kalau misalnya kamu waktu itu jodohku ya, aku mikir aku minta gitu doa sama Tuhan, minta restu orang tua juga. Karena pas pacaran bisa aja aku bucin gitu, kayak ketutup kabut-kabut cinta gitu kan. Tapi ya yang kita percaya orang tua kan perwakilan Tuhan di dunia nih. Jadi kalau misalnya Tuhan mungkin kasih konfirmasi iya atau tidak, ya aku waktu itu doanya minta restu dari, terutama for me ya my dad, karena kan restu orang tua yang paling besar di aku kan papiku kan. Kan kamu juga one day jadi pengganti dia kan istilahnya, papi muda. Nah kalau bisa nggak nih papiku yang I respect and I look up to, lihat kamu sebagai pengganti dia gitu kan, jadi suami gitu dan kepala keluarga yang baru. Nah kalau kamu kan waktu itu juga kan bawa aku ke mami kamu. Iya, kalau pada case saya kebetulan memang bawanya ke mami. Karena how she sees you as a woman. Nah itu penting juga buat saya. Is it the right woman? Dan ya kita waktu itu sama ya, misalnya kalau ada salah satu keluarga yang keberatan ya mungkin kita akan take it as a notice ya. Jadi mungkin mikir-mikir kan, kayaknya apa mungkin ada yang kita harus ngomongin lagi atau malah siapa tahu mungkin kita tidak berjodoh gitu kan. Cuma ya itu tipsnya sih, mungkin kita bisa ke kalian kalau misalnya lagi pacaran dibawa ke keluarga, dan sebisa mungkin secepat mungkin sih nggak masalah ya. Misalnya baru pacaran awal langsung bawa ke keluarga. Toh kalian pacaran juga untuk serius kan, bukan untuk putus gitu. Jadi pasti kan pernikahan ujungnya. Why not? Ya why not gitu. Kalau di awal udah langsung ketahuan iya atau tidak, jadi kan nggak membuang it's waktu. Better daripada after married apalagi kan. Baru ketahuan sebenarnya mami nggak setuju loh, baru kasih sekarang. Baca rame itu. Nah kira-kira apa lagi nih yang cewek perlu tahu ketika menentukan batasan-batasan? Ini mungkin ada yang sempat mention sih. Ini yang nggak plek-plekan ya, tapi menurut aku batasan yang juga begitu bisa ada dua sebenarnya. Itu kan tadi lebih ke life goals-nya dan pertanyaan yang ditanya pas PDKT. Cuma kalau dua ini mungkin yang lumayan perlu ditentukan nih, apalagi kalau udah masuk lebih dalam. Oke, PDKT lulus nih, yang tadi udah masih oke semua sevisi semisi. Tapi yang mungkin bisa dilakukan itu adalah menentukan batasan finansial sama batasan fisik. Menurut aku itu penting. Karena itu apa-apa aja tuh kira-kira? Ini kalau dari aku sih maksudnya yang kita juga waktu itu ini ya sempat bahas gitu, karena kita kan berdua sempat sering ikut sesi juga dan banyak yang cerita kayak pas pacaran finansial mungkin banyak yang semuanya digabung. Ini konteksnya di highlight pacaran ya. Jadi kita nggak bilang pas persiapan pernikahan atau sudah menikah itu bakal berbeda. Ini batasan pas pacaran. Nah pacaran banyak yang mungkin, dan kita nggak ngejudge karena setiap pacaran beda kondisinya. Beda kondisi. Kita mungkin value-nya sama beda sama kalian juga, kita nggak masalah gitu. Ini kita cuma share our opinion. Kalau waktu itu kita sempat mention yang kita sempat ada beberapa teman kita yang mungkin bisnis bareng atau mungkin uangnya udah dijadiin satu, kayak uang kamu titip aja sama aku gitu. Toh kita one day bersama, tapi cincin belum ada, baru pacaran gitu kan. Itu menurut kita kurang wise, sehat ya, kurang sehat ya. Karena apapun yang terjadi, jika ada masalah akan sulit untuk diselesaikan. Iya betul. Ini kita sempat kalau waktu itu sih nggak kejadian sama kita ya, tapi kita sering beberapa kita research gitu, banyak yang cerita, even yang putusnya udah baik-baik. Karena sempat finansialnya tergabung, pernah bisnis bareng. Dan modeling fact lumayan banyak ini. Makanya kita sempat angkat ini karena ini lumayan banyak terjadi. Jadi kita untuk pembelajaran bersama supaya yuk kita tentukan batasan yang sehat. Salah satunya ini. Gitu. Dan kalau misalnya finansialnya itu mungkin kita masih ingetinnya, dan ini batasan finansial dan fisik sebenarnya ininya sama, mindsetnya sama. Kita nggak usah teknikal ya, kayak sentuh di mana atau di mana, karena itu semuanya pada punya pengalaman dan hak masing-masing. Kita nggak sok-sok ngajarin lah sampai sini. Gitu. Tapi intinya prinsipnya ketika masih pacaran, kalian itu masih dua pribadi yang berbeda, yang ketika mungkin harus putus atau malah lebih baik putus ya daripada masih saling menyakiti dan jadi toksik, kalian akan tetap pathway-nya masing-masing. Tetap bisa one day ke A, one day ke B, dan belum dua menjadi satu ketika sudah menikah gitu.
Nah kalau misalnya fisik dan finansialnya ini terlalu jauh, ya mungkin pas ketika harus berpisah ya akan lebih banyak baggage ya. Dan itu balik lagi kita serahkan lagi nih ke teman-teman di sini yang dengar juga. Silakan resikonya ditanggung sendiri. Kita cuma kasih mindsetnya, intinya harus ada batasan yang jelas sehat. Jangan sampai terlalu jauh sampai seperti orang sudah menikah. Iya, benar banget. Ya kan, karena kalau menikah ya dua menjadi satu secara fisik, secara finansial, emosional gitu kan. Itu silahkan. Iya, karena ya beberapa dari kita dari teman-teman kita ceritanya biasanya agak lumayan emosinya dalam. Ada baggage-nya itu sebenarnya. Emotional baggage ya. Di cowok pun juga masih ada kan? Pak? Iya, kita juga punya. Dan kita juga sebenarnya kadang dongko, ada yang kecewa juga. Ada yang dendam malah. Nah, itu yang kurang baik gitu. Iya sih, makanya jadi ya kita makanya mikir lebih baik kalau misalnya lagi pacaran dikomunikasikan nih batasannya, kayaknya kamu kan kita ya bisa mentionnya ya ke pacarnya gitu, kayak mungkin diajak sama pacarnya, yuk apa kita bareng gitu. Bilang oke, kalaupun mau bareng ini ada risikonya. Siap nggak kamu menanggung? Benar, kalaupun sudah ada rencana-rencana yang matang, ada baiknya untuk segera disahkan ya. Untuk mulai rencana disahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Betul. Gitu. Jadi ya istilahnya kalau misalnya memang kalian mau melangkah lebih jauh, planning sudah lebih jelas, bolehlah baru mungkin batasannya sedikit lebih masuk ke lebih dalam. Tapi kalau misalnya masih pacaran, masih baru, apalagi yang paling fatalnya kalau baru kenal. Udah semua dijor-joran dikasih ya. Bilang udahlah, daripada aku takut ditinggal, aku takut. Wah, never. Harusnya Don't do that. Pasangan yang sehat tuh ini ya, tidak memberikan kita pressure untuk melangkah yang kita belum siap. Betul. Secara fisikal, secara finansial gitu kan. Nah itu sih, I think menurut aku sih itu mindsetnya, dan technicalnya kita nggak terlalu pengen bahas ya. Kita nggak pengen mengajar. Kita hanya mindset dasarnya aja, yang memang paling penting, poin-poin paling penting. I think ini sih. Dan kayaknya nanti mungkin kalau misalnya kalian setelah mendengarkan ini bisa kasih masukan juga ya. Mungkin kayak aku punya pengalaman nih, kayak dulu aku sempat melangkah sampai sini kak, resikonya seperti ini. Atau kalaupun nggak setuju ya nggak apa-apa ya. Misalnya kayak bilang enggak kak, aku menurut aku di relationshipku malah enak kalau misalnya kita mungkin pas kerja bareng atau ini malah lebih jadi lebih dekat. Salah kita malah kita senang juga sih, senang juga. Dengar feedbacknya malah bagus kan. That's a very good story gitu kan. Atau mungkin kalian mau request topik lain, misalnya mungkin mau bahas ini dong, mungkin batasannya yang mau dibahas lebih dalam lagi gitu, request boleh banget. Seperti biasa bisa DM kita di sini, nanti kita masukin alamatnya. Atau kalau misalnya mau undang kita podcast di tempatnya juga boleh. Boleh banget. Kita pancingan. Cukup sediakan kopi, kita akan datang. Sediakan kopi, meja dan kursi, we're there. Kita akan mengonten. I think that's it sih. Dan thank you udah listening for this episode, and see you di next episode. Bye bye. Bye bye. Sam and Sa TV. Don't forget to like, subscribe, and comment.